juga kepada individu yang lain, dan barang siapa yang mengambil upahmu, biarkan juga ia mengambil upahnya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mampu kepadamu. Dan sebagaimana kami berjanji supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu masih orang yang masuk kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun masih juga orang-orang yang masih berdosa. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa berbuat demikian. Dan jikalau kamu berbuat sesuatu kepada orang yang berdosa, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun restoran itu tidak ada. Dalam data awal itu maka tidak ada muncul tadi. Hasillah muslim dan berbuatlah baik kepada mereka, menjadikan tidak mengharapkan balasan, maka kamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Allah berterima kasih dan kepada orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu kurang adil sama seperti Bapa dalam rumah. Jalan keluar. Tuhan kita inilah Yesus Kristus kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci. Barang siapa menampakkan kebesaranmu, berikanlah juga kepadanya yang lain, dan barang siapa yang mengambil bagimu, biarlah tempat dia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kemuliaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama kamu. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik pada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi.
sebab Ia baik terhadap orang yang berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja yang bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah 12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi Ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makanan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka katakan. Lalu Yesus membawa mereka dan pergi ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya
yang memberikan saja bersamanya. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikutinya. Ia menemukan mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menemukan orang yang melakukan penipuan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah 12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 2 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah lagi, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita beri tepuk. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kasihilah musuh kepada kamu dan menurut aku berkata. Kasihilah musuh, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Barang siapa menangkap pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jugamu, biarkan juga ia mengambil baju. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil. Dan sebagaimana kamu hendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah tidak sama? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi. Sebab
Jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah dasarnya? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah dasarnya? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama pun. Pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Demikianlah Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah zakat bagi orang yang membenci kamu, mintalah zakat bagi orang yang membenci kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menambah pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama balik. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah
Sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibacanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini waktu kamu mendengar. Dan semua orang itu membenarkan dia dan berkata akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka katakanlah dia dan tentu kamu akan mengatakan perkata ini kepadamu. Tapi sungguhkanlah dirimu sendiri. Berbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Nabi Elisa, terdapat banyak perempuan janda di Israel, dan ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia dititipkan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang dusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang dilahirkan selain daripada Naaman, orang Syria. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar dari kota dan membawa dia ke gunung tempat kota itu terletak, untuk menembakkan dia dari. Tetapi dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke
Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia mengambil kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini dengarlah nas ini suatu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah dia ini anak Yusuf? Maka berkatalah dia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan perkataan ini kepadaku, hai David, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika lalu tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan hebat menimpa seluruhnya. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Musa, banyak orang dusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang diambilkan selain daripada Naaman, orang Syria. Mendengar itu, sangat marah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi dia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus menurut 1 Lukas. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Dia telah mengutus aku
memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan pemeliharaan bagi orang-orang Tuhan, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia mengambil kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan maka semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kamu dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalmu. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang dosa di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada nama orang Syria. Mendengar itu, marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu demikianlah